Dalam rangka peningkatan nilai tambah dan daya saing produk pertanian, maka pengelolaan yang baik merupakan kunci keberhasilannya. Beberapa produk pertanian segar mempunyai nilai jual yang lebih tinggi daripada produk olahannya. Namun, banyak produk pertanian justru mempunyai nilai yang lebih tinggi ketika dilakukan pengolahan, atau bisa juga kita kombinasikan antara produk segar dan olahan bagi produk yang kurang laku dijual segar karena oversupply atau penampilannya kurang menarik. Daya saing antara lain ditentukan oleh mutu dan harga produk itu sendiri. Untuk menghasilkan mutu produk yang baik, tentunya penerapan jaminan mutu harus dilakukan. Walaupun proses produksinya dilakukan oleh usaha kelompok di pedesaan. Untuk harga produk yang bersaing, maka pengelolaan atau pengolahan dengan konsep zero waste menggunakan teknologi yang tepat guna merupakan alternatif jitu yang harus dilakukan. Dengan mengolah semua komponen dari komoditi menjadi produk yang bernilai jual, tidak saja menghasilkan produk yang ramah lingkungan, tetapi juga bisa menekan biaya produksi sehingga harga produk bisa bersaing di pasar dengan tidak mengurangi keuntungan, bahkan bisa meningkatkan keuntungannya. Selanjutnya, tayangan berikut merupakan contoh pengolahan ubi kayu menuju zero waste dan diversifikasi olahan produk turunannya. Ubi kayu. Sebagian orang ada yang menyebut singkong, cassava, atau ketela adalah salah satu tanaman pangan sumber karbohidrat yang tumbuh subur hampir di seluruh wilayah Indonesia. Seperti di dataran Gunung Kidul, yang merupakan salah satu daerah sentra produksi ubi kayu terbesar di Indonesia. Pemanfaatan ubi kayu sekarang ini telah berkembang, tidak hanya sebagai bahan pangan tradisional, namun bisa diolah menjadi bahan pangan turunan lainnya yang mampu berkompetisi dengan produk-produk turunan serupa karena memiliki kualitas dan daya saing tinggi dalam industri pangan Nusantara. Beberapa bentuk produk turunan dari ubi kayu yang terbilang populer dikembangkan saat ini adalah produk tepung mokaf, bioetanol, dan tepung tapioka. Mokaf merupakan tepung dari ubi kayu yang telah dimodifikasi sedemikian rupa melalui teknik fermentasi, sehingga menghasilkan struktur tepung yang lebih putih, lebih lembut, dan tidak berbau. Untuk membuat tepung mokaf yang optimal, ubi kayu terbaik yang digunakan berkisar antara umur 8-9 bulan. Karena pada periode tersebut, ubi memiliki kadar pati dan tingkat kesegaran terbaik. Selain itu, ubi kayu tidak boleh mengalami kerusakan mekanis, fisis, biologis, kimia, ataupun fisiologis, baik karena tercemar oleh mikrobiologi maupun logam berat. Hal ini untuk menjaga agar mokaf yang dihasilkan maksimal dan bebas dari cemaran berbahaya. Industri mokaf saat ini sangat diperhatikan dalam agroindustri Nusantara sedemikian rupa, sehingga perindustriannya harus diatur dalam standar Good Manufacturing Practices agar dapat dicapai kualitas industri yang memenuhi persyaratan. Setiap kegiatan proses produksi, penyimpanan, pengangkutan, dan peredaran pangan wajib memenuhi persyaratan terbaik dan menjamin keamanan pangan serta keselamatan manusia. Lokasi yang memenuhi standar dianjurkan berupa lokasi yang kering, jauh dari pencemaran limbah logam berat atau mikroba mikotoksin, tidak penuh dengan semak belukar dan genangan air,
dan tentu saja memiliki area penyuplai air dan kebun penyedia bahan baku, serta memiliki akses kendaraan dan pembuangan limbah yang baik. Luas bangunan disesuaikan dengan ukuran peralatan dan jumlah pekerja, yakni cukup untuk penempatan alat dan mesin, serta menopang aktivitas pergerakan bahan dan pekerja. Tata letak ruang produksi dirancang mengikuti alur proses untuk menyokong efisiensi kerja. Jendela yang tersedia dianjurkan minimal 1 meter dari permukaan lantai. Ruang produksi harus memiliki tempat penyimpanan bahan basah, bahan kering, dan produk akhir yang terpisah, di mana masing-masing tempat harus mudah dibersihkan dan bebas dari hama, serta mempunyai sirkulasi udara yang baik. Kelengkapan ruang kerja juga layaknya diperhatikan. Cukupnya penerangan, tempat cuci tangan, sampai perlengkapan P3K merupakan hal-hal penting yang erat hubungannya dengan kualitas produk dan tenaga kerja. Kemudian, fasilitas sanitasi di lokasi haruslah memadai. Ini meliputi adanya sarana air bersih dan sarana pembuangan limbah. Sarana toilet tidak boleh terbuka langsung ke ruang produksi. Juga diharapkan kelengkapan kebersihan seperti gayung, tisu, dan sabun disediakan lengkap dengan peringatan kebersihan di setiap sisi ruang produksi. Sebelumnya, dianjurkan untuk melakukan pengecekan secara berkala pada mesin-mesin produksi yang ada. Hal ini untuk mengurangi resiko yang tidak diinginkan dan untuk memastikan mesin masih dalam kondisi yang baik untuk digunakan. Ini dilakukan dengan cara melakukan pemanasan selama beberapa menit sebelum pemrosesan. Bangunan dan fasilitas peralatan terawat dengan baik. Penanganan limbah baik, pemeliharaan tercatat, dan setiap pekerja wajib menggunakan masker, baju kerja, sarung tangan, penutup kepala, dan sepatu boot sebagai alas kaki. Mesin produksi diletakkan sesuai dengan alur proses produksi, seperti yang telah ditekankan sebelumnya. Alat haruslah tidak mudah rusak, tidak mudah terkelupas, serta selalu higienis. Permukaan yang bersentuhan dengan produk harus bersih dan terbuat dari stainless steel. Dan alat-alat yang berbahaya hendaknya diberi petunjuk instruksi kerja. Proses produksi mocaf meliputi beberapa tahapan, yakni pengupasan, pencucian, perajangan, proses fermentasi, pengepresan, penjemuran, penepungan, tempering, pengayakan, dan pengemasan akhir. Hal pertama yang harus dilakukan adalah melakukan pemisahan ubi kayu yang layak diolah menjadi tepung mocaf. Bahan baku mocaf berasal dari ubi kayu dengan rasa manis dan ubi kayu lain dengan kadar HCN kurang dari 40 mg per kilogram. Bahan baku diperoleh dari ubi kayu yang dipanen pada umur optimal tergantung dari macamnya, di sekitar umuran 8 sampai 10 bulan, karena pada umur tersebut kadar patinya paling tinggi. Pengolahan harus segera dilakukan dan tidak melebihi 24 jam setelah panen untuk menghindari perubahan warna pada ubi. Diameter ubi kayu sebaiknya antara 7 sampai 10 cm. Ubi kayu dikupas dari kulitnya. Perlu diperhatikan, jangan sampai ada kulit yang tersisa.
karena akan mempengaruhi kualitas tepung mokaf. Pengupasan dapat dilakukan secara manual dengan menggunakan pisau atau secara mekanik dengan menggunakan mesin pemotong. Pastikan alat pengupas umbi bebas dari kontaminasi seperti karat, bebas cemaran, dan tidak gompal. Ubi kayu dipotong pada kedua sisinya, kurang lebih 3 cm pada kedua ujungnya. Setelah itu, ubi kayu yang telah dikupas langsung dimasukkan ke dalam bak penampung yang sudah berisi air untuk menghindari proses oksidasi yang menyebabkan umbi berubah warna menjadi kecoklatan. Hal ini dilakukan untuk menghilangkan kotoran berupa tanah yang menempel selama pengupasan dan lendir yang ada di lapisan permukaan ubi kayu, serta mengurangi kadar HCN. Setelah itu, dilakukan penyawutan atau perajangan. Kegiatan ini untuk memperkecil ukuran ubi kayu sampai ke ketebalan 1-4 mm, sehingga mempermudah penetrasi bakteri pada saat fermentasi, mempercepat pengeringan, serta mempermudah penepungan. Jangan lupa untuk menyiapkan wadah penampungan sawut atau chip tersebut. Setelah menjadi chip-chip kecil, dilakukan proses fermentasi. Kegiatan ini untuk menghasilkan chips dengan warna yang putih, bersih, dan tidak berbau. Fermentasi dilakukan dengan menyiapkan enzim dari bakteri asam laktat, serta menyiapkan air yang akan digunakan dalam proses pencucian ubi kayu, dan juga menyiapkan wadah tempat proses fermentasi. Masukkan chips ke dalam karung berpori, atau dapat pula hanya dicurahkan keseluruhan chipsnya ke dalam bak fermentasi. Pastikan seluruh karung terendam air dan membiarkan proses fermentasi berlangsung selama 8-10 jam. Setelah proses fermentasi, dilakukan pengepresan atau penirisan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengurangi kadar air pada chips sehingga mempercepat proses pengiringan dan mengurangi kadar HCN. Masukkan chips basah ke dalam mesin atau alat pengepres untuk ditekan sehingga airnya keluar. Proses pengepresan dihentikan saat air hasil pengepresan mulai terlihat bening. Pati yang terikut sebagai hasil pengepresan kemudian diendapkan, lalu dicuci dan dikeringkan untuk selanjutnya dilakukan proses peremahan. Sebelum dilakukan peremahan, dipastikan terlebih dahulu kondisi tempat dan lingkungan terbebas dari cemaran. Dianjurkan pula untuk memastikan mesin dan alat-alat pendukung bersih dan steril sebelum melakukan proses peremahan. Peremahan adalah penguraian bongkahan chips untuk memudahkan proses pengeringan secara manual atau menggunakan mesin. Chips ini akan diregangkan sampai terurai. Setelah itu dilakukan proses pengeringan. Kegiatan ini bertujuan untuk menurunkan kadar air hingga batas yang aman untuk disimpan atau diproses lebih lanjut. Pengeringan dapat dilakukan secara manual dengan menjemur chips di bawah sinar matahari selama kurang lebih 10-16 jam. Selama proses penjemuran, dilakukan pembalikan chips setiap 2 jam. Hal ini dilakukan agar chips kering secara merata. Pengeringan juga bisa dilakukan secara mekanis dengan menggunakan mesin pengering. Perlu diperhatikan untuk memastikan mesin pengering bersih dari cemaran dan masih dalam kondisi yang layak. Kemudian siapkan dryer dan komponen-komponen seperti blower dan mesin penggerak. Nyalakan blower selama kurang lebih 3 menit untuk memastikan kinerjanya baik. Atur posisi twin timer, waktu off dan waktu on, agar mesin beroperasi secara efisien. Atur termostat pada posisi aman, yakni 550 Celcius. Proses pengeringan berlangsung kurang lebih 7-8 jam, sampai kadar air 13%.
Chips yang kering dimasukkan ke dalam karung plastik kemasan primer dan setelahnya disimpan di ruang penyimpanan. Berikutnya dilakukan proses penepungan. Kegiatan ini dilakukan untuk mengecilkan ukuran chips menjadi bentukan tepung. Proses penepungan dilakukan 1 atau 2 kali, tergantung pada mesinnya, seperti diameter, tenaga, dan ukuran mesh. Hasil akhir harus sesuai dengan standar, yaitu lolos 100% untuk 80 mesh dan 90% untuk 100 mesh. Setelahnya dilakukan proses tempering, yaitu proses menurunkan suhu menjadi suhu kamar. Kegiatan ini diperlukan untuk memudahkan proses pengayakan. Adanya elektrostatik yang terbentuk saat penepungan akan membuat bahan sulit untuk diayak. Proses tempering dilakukan dengan cara mendiamkan tepung dalam wadah terbuka di dalam ruangan dengan suhu kamar. Berikutnya, dilaksanakan proses pengayakan. Kegiatan ini dilakukan untuk menyeragamkan ukuran butir tepung. Butiran tepung yang tidak lolos ayakan 100 mesh dikumpulkan dan diayak kembali. Jika proses penumpungan selesai, biarkan mesin hidup tanpa bahan yang diayak selama 5 menit untuk membersihkan bahan yang tersisa. Setelah itu matikan mesin dan kembali bersihkan pengayak dengan menggunakan kuas untuk memastikan tidak ada kotoran yang tersisa. Selanjutnya, dilakukan pengemasan dan penyimpanan. Kegiatan ini dilakukan untuk memudahkan penyimpanan, pengangkutan, dan distribusi tepung. Bahan pengemas harus food grade dan tidak mencemari produk yang dikemas, sehingga mampu melindungi tepung mocaf yang dikemas dari kondisi ekstrim lingkungan untuk mempertahankan kualitasnya. Untuk ukuran kemasan tepung 1 kg, digunakan plastik food grade nylon yang kedap dan disealer. Sedangkan untuk ukuran kemasan tepung 25 atau 50 kg, digunakan karung rangkap berupa karung primer pada sisi dalam dan dilapisi oleh karung sekunder pada bagian luarnya, lalu dijahit. Mocaf dalam kemasan disimpan di gudang yang kering, dengan alas agar karung tidak langsung bersentuhan dengan lantai. Hal ini dilakukan untuk menjaga kualitas mocaf yang disimpan. Bila kualitas mocaf sesuai dengan SNI, dapat disimpan maksimal selama 12 bulan. Pastikan setelah proses produksi, alat-alat disimpan dalam kondisi bersih.